Bismillah, tawakkaltu ala Allah, la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in ma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan halaman 207. Ya ghilman, wahai anak-anakku semuanya, la tashabuni lid dunya. Janganlah engkau bersahabat dengan aku karena urusan kepentingan dunia. Janganlah engkau membangun persahabatan dengan aku hanya karena kepentingan dunia. Washabuni lil akhirah fahasab. Jadi kalau kamu ingin membangun persahabatan dengan aku, ya dasarnya adalah karena tujuan akhirat saja. Artinya bahwa dalam persahabatan ini ya mungkin kebanyakan dasarnya kepentingan. Yang biasanya ketika kamu sedang makmur banyak temannya. Kalau jatuh miskin menghilang satu persatu, itu biasa. Nah nanti yang tetap tinggal bersamamu dalam keadaan engkau dalam penderitaan dan kemiskinan, itulah teman-teman yang setia. Nah ini oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jalain diseplit sahabat dunia dan sahabat akhirat. Nah termasuk sahabat setia itu termasuk juga ya sahabat akhirat, artinya tidak berdasarkan kepentingan. Idza sahhat sohbatukum lil akhirah, kalau memang sudah betul persahabatanmu bersamaku itu adalah untuk tujuan akhirat saja, ja'atkumud dunya tab'an wa dhimnan, maka urusan dunia pun akan datang mengikutinya ya, dan terbawa. Fata'khudunaha ala qadri zuhudi fiha, maka setelah itu engkau bisa memanfaatkannya, bisa mengambilnya ya, kepentingan dunia itu, tetapi dengan catatan yaitu ala qadri zuhudi, berdasarkan kadar kezuhudan. Zuhud itu artinya mengambil hanya seperlunya saja, sesuai dengan kebutuhan saja, tidak lebih. Bukan untuk 7 turunan ya, untuk 10 tahun juga tidak, menyimpan untuk sebulan juga tidak. Ya hari ini ya untuk hari ini. Ya, besok belum tentu kita masih hidup. Ngapain disimpan-simpan? Besok juga datang lagi. Ya, kezuhudan itu. Wa ana dhaminun lakum, dan saya dapat menjamin kepada kamu, annakum la tuhasabuna 'alaiha. Nanti di akhirat ketika engkau memanfaatkan dunia ini berlandaskan kezuhudan kamu, nanti di akhirat engkau tidak diminta pertanggungjawaban. Ya. Tidak dimintai LPJ. Tidak perlu ada lampiran pertanggungjawaban, tidak ada SPJ-nya. Ya sudah selesai. Qaddimul akhirata ala dunya, prioritaskan, kedepankanlah kepentingan akhirat di atas kepentingan dunia ini. Artinya dengan catatan saya ingin menyampaikan, kalau ada jaminan nanti engkau tidak akan diminta pertanggungjawaban, selesai masalah. Ini kan mengerikan.
Apalagi pertanggungjawaban di akhirat. Di dunia saja banyak bupati yang ditolak pertanggungjawabannya, diimpeach kok, diturunkan. Ya kalau kamu nggak diturunkan paling masuk neraka. Iya, akan ditanya dan nanti SPJ di akhirat itu sangat mendetail. Matematikanya ngitungnya pakai matematika kuantum yang sangat mendetail sekali. Sehingga sampai ketika engkau menyisakan makanan di piring, satu suap pun akan dipertanyakan. Ya, kenapa tidak kau habiskan, kau biarkan mubazir? Aku yang membuat, aku yang menumbuhkan, aku yang mengeluarkan buahnya, aku yang mengairi, kata Tuhannya. Aku yang memanasi dengan matahari, engkau tinggal mematkan saja, kau sia-siakan saja. Kenapa? Saya yakin tidak ada yang lulus kok dengan perhitungan semacam itu. Lalu untuk itulah maka kita memprioritaskan kepentingan akhirat di atas kepentingan dunia. Dasarnya apa? Ya dunia kan sebentar kok, tidak lama, dan hanya satu kali tidak berulang. Kalau akhirat kan selamanya. Ya kenapa kamu tidak mementingkan yang abadi di atas kesementaraan? Mengapa mementingkan yang sementara di atas yang abadi? Itu juga pertanyaan semacam ini, saya yakin Anda tidak bisa menjawabnya. Sesuatu yang abadi di nomor 2 kan, nomor 1-nya sementara. Itu saja sudah tidak logis dalam berpikir itu. Lalu al-batil ala zahir juga lebih mementingkan batin daripada zahir. Yang penting bukan jilbab kepala, tapi jilbab hatimu yang lebih penting. Bukan keindahan wajahmu, tapi keindahan hatimu itu yang lebih penting. Bukan ucapanmu, simbol-simbol yang kau utarakan dengan bahasa yang indah, yang penting adalah perbuatanmu. Yang zahir dan batin diutamakan yang batin dulu. Karena bagaimanapun yang zahir itu adalah hanya merupakan manifestasi daripada kondisi batin kita. Ya, hati kita ini kan seperti sumur. Kalau sumurnya asin ya sedot lagi, pakai ember, dicibuk lagi ya asin juga. Memang sumbernya asin. Orang kalau hatinya busuk ya omongannya juga busuk kok. Gitu. Al-haqqu 'alal batin. Kebenaran di atas kebatilan. Al-batil al-baqi. Yang batil dan yang abadi. Utruku, tinggalkan semuanya itu. Khudu, silakan semua. Khudu, lalu ambillah. Utruku al-akhda min aidi tab'i wal hawa wal nafas. Tinggalkan mengambil dari tangan tabiat, tangan hawa dan tangan nafsu. Artinya jangan berharap Anda mendapatkan sesuatu pertolongan, bantuan dari sesama makhluk berdasarkan hawa nafsumu, berdasarkan keserakahanmu. Khudu min yadil qalbi wasir, ambillah berdasarkan dari tangan hati dan rahasia. Ini omongan begini ini artinya jangan meminta belas kasihan orang lain. Jangan Anda melirik-lirik apa yang ada di tangan orang lain. Jangan berharap Anda mendapatkan sesuatu dari orang lain berdasarkan nafsu Anda sendiri. Utrukul akhdha min aidi al-khalq. Tinggalkan mengambil. Gimana tuh? Artinya jangan pernah meminta sesuatu dari tangan makhluk, sesama makhluk. Jangan pernah meminta sesuatu dari tangan makhluk.
Khudu min yadil khaliq, ambillah dari tangan Tuhan. Artinya ketika Anda menginginkan sesuatu, apa yang dikirim sinyal oleh hati ke dalam otak Anda, kan ngakalin duitnya mertua, atau mikirnya pinjam ke bank, atau mengharapkan pemberian orang. Lah kenapa tidak mengharapkan dari Allah saja? Jadi artinya begini, kita punya rencana bikin musala, ya sudah bikin saja. Terus gimana? Ya minta sama Allah dana, ya Allah saya mau bikin rumahmu. Masa aku bikin rumah bisa, masa bikin rumah Allah nggak bisa? Artinya jangan memunculkan rasa tamak meminta bantuan kepada orang lain. Mintalah hanya kepada Allah saja. Nanti bagaimana caranya Allah menjawab, itu terserah Allah. Apa Allah langsung dijatuhkan emasnya 3 kintal ke kepala kamu? Gitu. Atau Allah akan menggerakkan hati orang yang dermawan supaya ngirim duit kepada kamu? Atau kamu menemukan sesuatu pekerjaan yang untungnya sangat besar sekali? Atau itu terserah Allah yang ngatur. Yang penting kita mintanya hanya kepada Allah. Itu maksudnya. Ya, sebab ketika kita masih selalu berharap kebaikan-kebaikan dari orang lain, ini sangat melelahkan dan membuat kita sering kecewa. Percaya, ketika Anda sudah tidak lagi berharap pertolongan, bantuan, pemberian dari orang lain, Anda baru merasakan betapa nyamannya hidup ini. Karena bagaimanapun semua orang akan memikirkan kepentingannya sendiri. Anda sedih, Anda sendiri yang mengalami kesedihan. Jangan berharap ada orang lain yang ikut bersedih bersama kamu. Sekalipun orang sekitarmu ikut menangis atas kesedihanmu, juga tidak memberi manfaat apa-apa. Tetap tidak akan meringankan penderitaanmu. Jadi artinya bahwa berharap pemberian dari Allah, minta kepada Allah, jangan minta kepada manusia. Ini nasihat saya. Kalau nurut silakan dan juga silakan. Ketika Anda berharap kepada orang lain, menolong, membantu, memberi, Anda akan kecewa. Karena hanya berapa persen yang terbukti orang menolong Anda. Ya, masih banyak juga yang menipu Anda kok. Iya. Begini, ini logikanya saya terjemahkan. Kenapa Syekh Abdul Qadir Jailani mengatakan jangan mengharap pemberian dari sesama makhluk. Ya, berharaplah pemberian hanya dari Al-Khaliq, daripada Allah saja. Karena bagaimanapun ketika Anda meminta bantuan seseorang, apakah uang, apakah tenaga, apakah pikiran dan sebagainya, orang lainnya kan ketika membantu Anda kan ada persyaratan. Ada sesuatu yang bisa diserahkan. Kalau Anda minta uang, ada uangnya. Artinya orang itu akan menolongmu kalau dia punya uang. Satu kan? Sekarang orang itu sudah punya uang. Apa otomatis membantu kamu? Tidak. Akan tergantung kepada kondisi yang lain. Itu kalau dia tidak membutuhkan. Kalau dia punya uang, tapi dia butuh sendiri, dipakai sendiri, itu membantu kamu. Betul kan? Ya, saya punya uang 25.000 buat makan di Padang. Anda minta uang buat makan. Mungkinkah saya serahkan kepada Anda dan biar saya nggak makan? Sangat tidak mungkin. Ada disanjung oleh Allah, bal yu'thiruna ala anfusihim
walau kanu bihim khasasah, mereka memprioritaskan orang lain dulu sampai mereka menderita sendiri. Itu jarang terjadi. Dan itulah yang paling hebat. Jadi satu, kalau uangnya ada. Yang kedua, kalau nggak butuh sendiri. Yang ketiga, kalau dia ibah, kalau dia suka kepada Anda, kalau nggak suka, betul nggak? Iya kan? Jadi masih berlapis-lapis. Jadi makanya sampai sekarang ini saya meyakini ketika ada orang membantu saya dengan uang, dengan tenaga, dengan pikiran, itu sesungguhnya yang menggerakkan hati mereka hanya Allah yang bisa menggerakkan hati mereka. Bukan karena kepandaianku membujuk orang, bukan karena kepandaianku mengadakan pendekatan-pendekatan yang persuasif, nggak ada. Kalau mau dasarnya nggak seneng ya bakal nggak mungkin akan dibantu. Pinjam, ya pinjam juga sama kalau percaya, kalau enggak. Jadi artinya betapa sulitnya mendapatkan pertolongan dari Tuhan, dari sama manusia. Tapi kalau kami minta tolong hanya kepada Allah, semuanya tidak ada. Yang ada hanya innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Bagaimana saya terasa Allah, itu saja persoalannya. Nah, itulah. Jadi kalau Anda tidak ingin mengurangi kekecewaan, ya cobalah belajar jangan meminta bantuan, mengharapkan kebaikan-kebaikan orang lain. Karena Anda sendiri akan sering mengalami kecewa. Karena tidak mungkin semua orang akan menuruti kehendakmu. Itu persoalannya.